Hai teman-teman, aku pengen cerita sesuatu nih sama kalian. Hal yang aku alami sendiri dan untuk pelajaran kita semua. Kalian pernah nggak mempunyai teman yang dekat dengan kita? Ia tuh perhatian banget sama kita dan dia juga sering ngobrol sama kita gitu loh. Ya namanya juga teman dekat kan sering tanya kabar ya. Dia tuh orangnya sama-sama terus sama aku sampai dia hampir tahu semua kegiatan yang aku jalani, sampai dia tahu letak barang aku dan lain-lain. Aku tuh orangnya humble gitu loh, gampang akrab sama orang. Nah tapi dia tuh nggak terlalu bisa humble sama orang lain atau sama orang baru. Aku merasa orang yang pertama kenal dengan orang, dia akan dekat sama aku. Dia udah bisa curhat, cerita, entah dari hal apa yang aku lakukan sampai dia bisa cepat akrab sama aku. Nggak yang muda maupun yang tua. Aku merasanya mereka semua pengen deket sama aku. Nggak tahu, mungkin orang melihat dari wajahnya dulu atau kenyamanan seseorang sih. Mana yang benar aku juga nggak tahu. Tapi yang ada di benak aku saat sama orang itu ya ingin kenal aja, pengen menjalani hubungan yang lebih baik dengan mereka, yang mana nanti aku punya teman baru dan bisa saling bantu ke depannya dengan semua kelebihan kita yang kita punya. Tapi tanpa disadari, suatu ketika aku sama orang lain dan aku sama temanku tadi yang kemana-mana sama aku, dia melihat aku mudah akrab sama seseorang, ketika itu masang muka nggak enak ke aku. Wow, kenapa gitu ya? Aku juga nggak tahu gitu kan. Saat aku nengok ke arahnya, dia kayak menatap aku seperti nggak suka gitu. Tapi ya emang aku orangnya dasarnya orang yang cuek. Jadi aku nggak terlalu memikirkan hal yang benar-benar sampai menimbulkan rasa sakit. Dan dia bilang ke aku gitu. Jadi maksudnya kalau dia itu sampai nggak bilang, kamu lo jangan gini, kamu lo jangan gitu. Selama dia nggak bilang kayak gitu, aku sih cuek aja gitu loh. Jadi ya udah aku lanjutin dengan obrolan aku sama orang yang baru aku kenal itu. Tapi kalian jangan salah paham ya. Mungkin setiap orang itu kan mempunyai kemampuan dan kekurangan masing-masing. Kalau kalian melihat aku orang yang gampang akrab begini, gimana? Kalian suka nggak sama orang yang gampang akrab? Atau malah sinis melihat orang gampang akrab? Ih ini orang caper mulu. Ih ini orang suka ngomong seenaknya sendiri aja. Kalian punya kepikiran seperti itu nggak? Aku nggak tahu soalnya dalam benak kalian itu seperti apa. Tapi coba deh kalian posisikan jadi aku. Kira-kira apa yang membuat aku tuh gampang akrab sama orang lain? Pernah nggak kalian mikirin usaha apa yang dia lakukan sama orang tersebut sehingga dia bisa gampang akrab? Butuh effort kan? Nggak gampang gitu loh. Sebenarnya orang yang mudah akrab itu memang pertama kali itu mempunyai kemauan terlebih dahulu, kemauan nambah relasi, kemauan menambah teman untuk sharing, kemauan untuk menambah teman yang mempunyai keahlian dalam bidang selain yang dia punya gitu. Kira-kira butuh effort gak untuk melakukan itu semua? Iya dong pastinya. Rasa malu, rasa gengsinya tuh dikesampingkan dulu. Karena aku pengen berubah dengan cara menambah teman atau relasi itu tadi. Aku nggak boleh membesarkan rasa malu atau rasa gengsi yang bersarang di dalam diri aku. Aku harus terus bergerak sampai aku tuh harus hilangkan rasa-rasa malu, rasa gengsi itu gitu loh. Akhirnya aku perlahan bisa dan mulai terbiasa. Iya kan? Yang aku pikirin gimana menjadi orang yang lebih baik, menjalin silaturahmi yang lebih baik, yang antara satu dengan yang lain.
itu aku selalu mikirin gimana cara melakukan, bukan mengedepankan ego aku yang ingin selalu disapa duluan, berusaha membuat topik pembicaraan terlebih dahulu. Ya kadang juga nggak nyambung, nggak didengerin, mungkin bisa juga diledekin, ini orang ngapain sih gitu kan. Ataupun bisa timingnya nggak tepat ketika dia lagi bad mood atau lagi marah, terus kita langsung kayak ngajak bercanda gitu kan, itu juga mempengaruhi gitu kan. Macem-macem lah intinya. Ketika mau memulai pembicaraan duluan, tapi nggak semua yang kita kerjakan akan disukai orang lain, sulit gitu loh. Nggak, menurut orang gampang menjadi orang yang akrab gitu ya. Ya mungkin ketika udah pandai ya jadi spontanitas gitu. Tapi mungkin mereka nggak suka dengan sikap kita yang seperti itu, entah karena mereka tidak melakukan itu, atau mungkin mereka tidak mau memulai duluan ya, atau mungkin juga ingin menjaga diri mereka, membatasi diri mereka. Tapi menurut aku, kalau terlalu menjaga diri atau membatasi diri, nanti malah nggak baik, malah nanti nggak punya teman, susah bersosialisasi. Karena ya nggak gampang gitu loh menjalani hidup seperti ini, hidup sendirian tanpa orang lain. Ya memang, jadi ya kayak gimana pun kita berusaha semaksimal yang kita bisa gitu loh. Kalau sudah ada rasa itu sudah terbiasa untuk menyapa orang lain, nanti juga orang lain itu akan mempunyai image ke kita, oh ini orangnya suka nyapa, orangnya baik, terus nggak sombong. Nah tapi ada juga yang nggak suka. Ya kita nggak bisa sih membuat orang lain itu suka semua kepada kita. Tapi selama kita itu tidak merugikan orang lain, kenapa kita itu tidak melakukannya? Toh aku pernah dengar tuh, kalau kita itu 100 orang yang suka dengan kita, akan banyak pula 100 orang yang tidak suka dengan kita. Itu semuanya kayaknya hal yang wajar gitu loh. Dari awal manusia ada di muka bumi ini pun sudah ada permusuhan, kayak anaknya Nabi Adam, Habil dan Qabil, yang mana itu orang pertama di bumi ini sudah saling iri, saling bunuh-membunuh, sampai segala hal yang dilakukan itu tidak disukai. Ya karena emang kita mungkin mengedepankan nafsu ego kita gitu loh. Coba kita tuh menahan ataupun meminimalisir, yang mana itu biar semuanya tuh baik-baik saja. Kita bisa nggak seperti itu gitu loh. Sulit emang. Tapi ya kalau nggak diajari mulai dari sekarang, ya gimana lagi, sampai nanti juga nggak bakalan bisa gitu loh. Kalau tidak diajari dari sedini mungkin, ya nanti tambah besar juga nggak bakalan ngerti gitu loh. Aku taunya pun ini dari didikan orang tua, kalau sama orang tua tuh harus begini. Nanti aku juga dikasih tahu juga sama guru ngaji aku, seharusnya kamu gini, nggak boleh kayak gini sama orang, terus sama temen tuh harus kayak gini. Nah lama-kelamaan sering banyak yang orang menasehati, kita bakalan tahu dan terbiasa. Oh gimana sih cara memperlakukan orang, oh gimana sih cara kita tuh berhadapan dengan orang. Nah jadi dari hal yang kecil itu akan terbiasa untuk hal yang baik ketika kita sudah besar, yang mana kalau kita sudah besar itu sedikit perkataan itu akan mudah menyinggung orang lain gitu. Kalau aku jadi orang yang dikatain, mungkin aku berusaha untuk mencoba menerima
gimana sih, kenapa, apa sih maksudnya, kenapa kok dia bilang kayak gitu. Mungkin aku nggak langsung marah ataupun langsung berpikiran negatif, mungkin aku cari-cari dulu kesalahan aku dulu gitu kan. Tapi kalau itu yang keluar dari mulut kita atau dari perlakuan kita, gimana cara membuat dia itu nggak sakit hati, itu kan juga berawal dari diri kita. Jadi ya sulit emang kita membuat orang lain itu suka, sampai teman terdekat kita pun nggak bisa semuanya itu suka dengan kita. Bahkan saudara pun belum tentu suka sama kita. Ya emang begini hidup di dunia. Capek ya capek, masa kita harus berhenti? Enggak, kita harus terus berjalan, terus mengayuh roda kehidupan kita. Jadi jangan takut ya untuk kita itu berubah menjadi lebih baik. Jangan takut untuk kita itu terus menjalin silaturahmi dengan baik terhadap sesama orang, sama orang lain. Jadi yuk kita terus belajar dan belajar. Mungkin itu aja yang bisa aku bagi hari ini ke kalian. Kalian kalau lagi mendengarkan ini kan pasti berada di teman harianku yang akan selalu menemani kalian melepas ketegangan menjalani hari-hari, maupun menjadi teman kalian sebelum tidur. Ya, seperti itu aja mungkin yang bisa aku bagi kalian. Terima kasih. Dadah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.